Ya, kita bertemu kembali Bapak Ibu di dalam channel Anjang Sony, Anjang Sana Online untuk Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, keluarga-keluarga Kristen. Ya, sungguh luar biasa kita bisa berjumpa kembali pada saat ini. Yuk kita bersama menyapa keluarga-keluarga Kristen yang menyaksikan di dalam channel ini. Yuk, monggo. Yuk, Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Shalom. Matur nuwun. Saat ini saya bersama dengan masih tetap yang setia, Mas Tinus. Ya, ada Mbak Guru Injil, Resa Martaria, dan juga Mas Fikar Nanda Prasetyo. Ya. Kita akan berbincang Bapak Ibu, kita akan berbincang sambil nyambangi panjenengan. Kita bersyukur bahwa ya kita masih diizinkan Tuhan hingga pada saat ini, hingga pada detik ini. Tapi yang jelas bahwa tentu ada situasi-situasi yang harus kita bijaksanai Bapak Ibu. Harus kita bijaksanai, ya. Setelah kita terus-menerus didengung-dengungkan, diingatkan social distancing, physical distancing, dan sekarang lagi rame-ramenya new normal gitu ya. Ibadah mau dimulai lagi tapi dengan peraturan yang begini begitu, dengan aturan-aturan yang sudah diperbincangkan. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah secara offline, tetapi menggunakan aturan-aturan yang diberlakukan lah, ya. Harus tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, tetap menggunakan hand sanitizer, tetap menyemprot dengan disinfektan untuk ruangan-ruangan ibadah. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya akan berbincang dengan Mbak Resa dan juga Mas Nanda. Karena selama pandemi COVID-19 ini kami bertiga dan juga Mas Tinus, ya tugas kami melayani panjenengan semuanya, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu di dalam memberikan siraman rohani lewat ya ibadah minggu, baik pagi kontemporer, ibadah anak, remaja bersama para pamong, dan juga ibadah keluarga, ibadah apa lagi Mas? Doa pagi. Doa pagi. Dan kami bersyukur dimampukan untuk bisa melayani panjenengan semuanya. Dan terima kasih penyanyi sudah mendukung kami semuanya lewat doa-doa penyanyi dari rumah. Saat ini Bapak Ibu, Mbak Resa mau menyanyi lagu yang ya mungkin menjadi lagu yang luar biasa buat Mbak Resa ya, di dalam pengalamannya, perjalanan hidupnya sebagai seorang guru Injil, sebagai seorang pelayan. Ini bukan lagu pop, tetapi lagu ya pop, tapi pop rohani Bapak Ibu. Give Thanks, demikian judulnya yang Mbak Resa akan nyanyikan. Ayo Mbak, persembahkan suara emasmu untuk semuanya yang sedang menyaksikan channel ini. Saya dengan Mas Nanda tak mendengarkan. Oh, sudah usah deg-degan lah. Malah deg-degan saya ini. Nggak usah, ya. yuk. Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk. kita menyanyi bersama ya. Give thanks. A grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks.
Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Give thanks. Wow, iya. Sungguh luar biasa suaranya. Sungguh ya, sungguh. Merinding Mas, ya. Saya setuju. Luar Mau biasa nangis menjadi berkat. sebenarnya, Pak. Ya. Iya, terima kasih Mas Tinus, terima kasih Mbak Resa. Ada sesuatu apa sih di balik lagu itu? Resa kok begitu sangat menyukai, sangat enak sekali ketika menyanyikan lagu ini, di samping memang suaramu enak gitu. Apa di balik lagu ini, ada apa? Mungkin bisa diceritakan untuk semuanya yuk. Apa Mbak Resa? Ya, ini lagu kesukaan saya semenjak saya masih SMP, Pak. Wow, Jadi, lama sekali. Saat saya ndak bisa ngomong bahasa Inggris, saya maksa diri saya untuk belajar lagu ini. Karena saya suka nadanya, tapi saya ndak tahu artinya, Pak, Oh, jujur. gitu. Tetapi saat saya menginjak SMA, saya belajar dan tahu artinya, ternyata artinya dalam juga ya. Ya ceritakan dong. Ya, Dalamnya ceritanya seperti adalah- apa gitu. Dalamnya itu adalah bagaimana saya itu harus selalu berterima kasih apapun kondisi saya. Dalam lagu ini saat saya lemah, saya harus berkata pada diri saya kuat. Saat saya merasa miskin, saya harus bilang bahwa saya kaya. Itu membuktikan bahwa ternyata kehidupan saya ini tak lepas dari campur tangan Tuhan, di mana Tuhan selalu menguatkan, selalu membuat saya merasa kaya, bukan hanya masalah materi, tapi bagaimana saya bisa bersyukur. Makanya lagu ini selalu membekas. Lagu favoritmu apa? Give thanks. Langsung gitu Langsung, ya. give Wow. thanks, langsung itu.
Dari saya nggak tahu artinya, Pak. Dari saya nggak tahu artinya sampai saya tahu artinya Tahu dan artinya. memaknai sampai saat ini dan menghidupinya. Wonten, Pak. Makanya penjiwaannya wow luar biasa Bapak Ibu nggih. Luar biasa memang Mbak Resa menyanyikan lagu Give Thanks diiringi oleh Mas Tinus dan sangat menjiwai dan lagu itu menjadi berkat. Bahwa dalam situasi kaya, dalam situasi miskin, dalam situasi baik, dalam situasi tidak baik, intinya apa? Matur Nuwun. nuwun ya. Baik, matur nuwun Mbak Resa, tentu pelayanan panjenengan sudah diwarnai dan juga dihiasi oleh pesan dari lagu tadi nggih. Iya, dan bersyukur Mbak Resa adalah bagian dari pelayan yang ada di GKJW Jember selaku guru Injil yang juga dilantik pada suasana Pandemi COVID. pandemi COVID ya, sehingga bentuk bentuk pelayanan yang dilakukan untuk mendoakan Mbak Resa di dalam beribadah itu ya yang hadir cuma berapa Sedikit, orang nggih. sedikit gitu ya, tapi itulah memang aturan yang harus kita lakukan. Baik Mas Nanda, Iya Pak. Mas Nanda kan sudah berapa bulan ya di GKJ Jember ya? Kalau sampai bulan ini totalnya sudah 10 bulan Pak. Wow. 10 bulan lebih. Hampir setahun. Dari Bulan lebih berapa hari? iya, dari pra vikar sampai jadi vikar yang rencana sebenarnya 31 Mei ya, harusnya sudah pindah ya. Pindah ke jemaat lain, tetapi karena pandemi ya sudah. Tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Ya nanti kita menunggulah. Majelis Agung akan menetapkan kapan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat waktu ya. Iya, Waktu iya, Tuhan pasti, pasti yang terbaik. pasti. Dan sepanjang 10 bulan Mas Nanda, suka dukamu apalagi ketika waktu itu belum berpikir tentang pandemi kan. Tapi akhirnya terus kamu harus mengalami proses pandemi ini. Apa yang ada di pikiranmu tentang situasi perjalanan pelayananmu hingga saat ini Mas? Nggih. Ceritakanlah supaya kita semua mendapatkan sesuatu Selama, begitu. nggih. Selama saya di Jember ini ya, mulai dari masa orientasi, masa di mana saya mulai belajar kembali tentang pelayanan. Saya dibentuk kembali setelah mengalami berbagai peristiwa tentunya yang membuat saya tentunya sedikit kecewa, bukan sedikit sih, lebih banyak. Banyak. Bukan sedikit. Iya. Iya. Ya. Tetapi Kecewa ke siapa? Diri sendiri kan? sendiri tentunya. Iya. Jangan kecewa karena Tuhan lah ya. Iya. kecewa kepada diri sendiri mengapa saya bisa mengalami hal demikian. Tetapi melalui masa orientasi beberapa bulan itu saya menyadari bahwa saya harus introspeksi diri. Saya harus apa sih yang salah dalam diri saya? Nah dari situ saya mulai belajar dan puji Tuhan per tanggal Februari, tanggal 1 Februari saya diangkat jadi vikar. Wow, luar biasa. Dan Luar biasa. tidak sampai di situ ternyata muncul sebuah peristiwa yaitu pandemi COVID-19 di mana pandemi COVID-19. sebelum itu rencana sudah tersusun rata mulai gini dengan datangnya ini gimana ya rencana yang disusun itu hilang gitu loh. Maksudnya hilang, hancur, harus berubah. Tetapi dari dulu saya memiliki sebuah apa istilahnya motivasi bahwa hidup itu seperti rumput, Pak. Ya, gimana maksudnya kalau hidup itu seperti rumput? Seperti rumput. Yang tumbuh di bebatuan Yeah. atau di selokan lah. Kita melihat bahwa rumput itu memang kalau kita lihat memang sesuatu tumbuhan yang tidak baik kalau tumbuhnya begitu rimbun harus dipotong. Tetapi dari sisi lain bahwa dimanapun dalam Rumput. kondisi apapun rumput bisa tumbuh. Ayo, Nah, jadi di falsafahnya situ, itu, ya dibentuk dari kondisi dan tempat apapun gitu ya. Dari sini bahwa saya ketika pandemik ini hadir, saya tidak harus terpaku dalam rencana saya yang itu. Bagaimana saya harus mewujudkan rencana ini, tetapi saya harus menyesuaikan dengan hal itu. Oh iya, Sehingga luar saya biasa, luar biasa. Bisa apa istilahnya
bisa menyesuaikan diri sehingga saya bisa kembali membangun karakter saya. Berdamai ya Mas ya. Berdamai. Ya. Mas, sekarang gini, sudah masuk masa pandemi dan panjenengan ya kita bertiga ya termasuk Mas Tinus, tim multimedia, anggota majelis yang lain, kan banyak orang yang mengambil bagian di dalam setiap apa yang sudah kita semua kerjakan toh. Ya pertanyaan saya buat Mas Nanda itu gimana sih yang kamu rasakan ketika Pak Pendeta mengajak, ayo layani anak-anak, ayo layani remaja, ayo layani ibadah minggu, ibadah doa pagi, ibadah minggu pagi, minggu kontemporer dan jadi sampai pernah rekaman sampai selesai 12:30 ya. 1:30 Iya, dini hari. Gimana pengalaman itu membuat penjenengan tambah frustasi atau justru tetap bersyukur, tetap berbangga dengan itu? Mic-nya didekatkan. Ngapunten baru pertama megang mic. Enggak bercanda. Ya, jadi apa ya? Ketika Pak Pendeta dalam tanda kutip meneter saya itu. Meneter. Nek bahasa Jawanya itu ada tuh. Mempelekoto. Enggak lah Mas, enggak mempelekoto. Mungkin bagi sebagian orang, mungkin Mas kelihatannya, Mas Nanda ini sibuk banget sih Kak. Melayani ini. Ngelang-ngelai pendetone ya. Tetapi saya melihat dari sudut pandang yang lain bahwa ini adalah sebuah kesempatan bagi saya gitu. untuk melayani gitu. Karena saya yakin bahwa melayani itu adalah misi Allah. Melayani itu adalah sesuatu hal yang diharuskan kepada setiap ciptaannya manusia. Kalau kita melihat bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, itu adalah juga untuk meneruskan atau mengurus Taman Eden. Itu adalah juga sebagai sebuah pelayanan. Allah juga mengutus nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Musa dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab itu adalah sebuah pelayanan. Jadi saya rasa bahwa manusia diciptakan di dunia ini adalah sebagai representatif Allah untuk melayani umat manusia yang lain yang ada di bumi ini. Sehingga bagi saya itu adalah sebuah penghargaan, itu sebuah wow, saya bisa bukan tekanan ya. Walaupun saat pelaksanaannya itu tertekan ya. Mungkin ketika di dalam lapangan mungkin saya kelihatan tapi ketika masuk dalam kamar, aduh. Dan tapi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Prinsipnya kan sebenarnya itu adalah matur nuwun kita ke Gusti ya Mbak Resa ya. Betul. Itu matur nuwun kita ke Gusti bahwa kita masih diizinkan untuk melayani di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun. Sebab pada dasarnya kan ya hidup kita kan akan terus begitu melayani gitu kan. Nah, tapi tanda syukurnya, matur nuwunnya ya melalui pelayanan itu. Saya ingin Mbak Resa, Mbak Resa, omamu adoh ya. Kalau kita coba rasakan dalam perjalanan dari Pantan Sidomulyo, Nggaraan ya, kecamatannya Silo ya, menuju Silo. Silo. Nggih, Silo. Duduk Silo ya. Duduk Silo. Silo itu butuh waktu 1 jam dan kamu kadang harus pulang malam, kadang jam berapa? Terakhir kamu pulang jam berapa? 1:30, Pak. Setengah satu. 1:30. Ya, harus melayani, apalagi dengan proses sekarang harus ada ibadah online dan sebagainya. Adakah sukacita itu? Bukan susahnya loh, sukacitanya nek susahnya ya. Cerita wis gak apa-apa wis. Susahnya piye, sukacitanya piye begitu. Sukacita sih Pak, kalau nggak sukacita saya nggak mau Pak. Gitu. Saya nggak mau jadi guru Injil, nggak mau. Tetapi gitu ya? Karena saya sukacitanya di pelayanan. Saat saya pernah nyantrik teng jenengan, sebelumnya itu kan pernah nyantrik, itu saat saya kehilangan momen itu saya juga ngelokro Pak. Akhirnya saya mengambil pelayanan kecil-kecilan. Jadi pamong di Sidomulyo, lalu ya banyak hal melayani ibadah keluarga kecil-kecilan seperti itu, tapi itu ternyata yang menghidupkan saya Pak. Gitu. Saya tidak tahu nantinya bagaimana saya hidup tanpa pelayanan, karena masa kecil sudah
dikerumuni oleh semangat melayani dari Bapak. Iya. Nggih. Iya. Jadi untung ruginya itu Siapa kok dari bapakmu itu siapa? Bapak Pendeta Agus Kurnianto Bapak STH. Pendeta Agus. Nggih. Halo Pak Dan Pendeta Agus. sekarang, halo Pak Pendeta Agus, ini anaknya Iya. yang di Nganjuk toh? Iya, sekarang ya, di GKJW Nganjuk. pelayanan di Nganjuk. Nggih. Iya. Jadi melihat semacam itu Pak. Jadi saat saya masih kecil melihat Bapak itu kan memang anak itu nomor berapa sih Pak gitu kan. Jadi sampai karena memang fokusnya dalam melayani dan itu memang sukacitanya di situ Bapak. Jadi saat saya mengikuti jalannya walaupun tidak murni jalannya tetapi fokusnya dalam melayani Pak. Kalau saya melayani dengan hati yang tidak sukacita itu akan berpengaruh dalam khotbah saya Pak pasti Pak. Wah, luar biasa. Iya, berpengaruh sekali. Jadinya walaupun kondisi saya sebelum naik mimbar itu sangat tapi saya harus sukacita dulu, mendamaikan diri. Jadinya walaupun posisi jarak jauh ini kadang-kadang kalau dibonceng sama suami gitu Pak. Gak kesel. Terus? Gak saya kuat. Amin. Kadang-kadang sering nyanyi sendiri kadang suami, walala suara welek. Nyanyi apa? Nyanyi nih Bi? Dan mulia. Banyak Pak, jadi karena Banyak. harus bagaimana kita tetap bersukacita apapun itu Pak. Amin. Jadinya itu apalagi saya dipilih oleh Tuhan melalui Jemaat Jember untuk menjadi guru Injil. Guru Injil deg-degan Pak itu saya Pak. Iya. Karena posisi saya ini masih muda dan dipercaya oleh sekaliber Jemaat Jember yang besar sekali. Gak usah bilang sekaliber lah. Nah jadinya saat saya menanamkan pada diri saya bahwa apakah ini jalan untuk melayanimu Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, iya. Iyanya melalui apa? Mulusnya perjalanan, walaupun pandemi loh Pak, tapi tetap mulus. Saya untuk bisa menjadi guru Injil itu mulus gitu Pak. Iya. Jadi saat saya nantinya mengenang ini nggih, karena guru Injil kan tidak selamanya. Iya. Ada daur-daurnya, saya mengingat situasi pandemi ini membuat saya semakin bersukacita. Walaupun ada tangisnya, tetapi masih banyak sukacitanya. Oke, Pak. terima kasih. Sekarang Mbak Reza, apa sih pesan-pesanmu di tengah-tengah situasi yang sekarang ini, bahwa setiap kita kan pasti melayani, tidak tahu melayani anak, melayani saudara, melayani orang tua, melayani istri, melayani suami, melayani keluarga, bahkan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam konteks kita sebagai pelayan di gereja. Dengan kondisi sekarang ini, apa sih yang bisa Anda bagikan untuk warga kita, keluarga Kristen, supaya mereka juga tetap semangat gitu loh dalam melayani, melayani dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya dalam urusan melayani khotbah atau mengisi pujian, bukan itu. Apa pesanmu untuk mereka? Harus selalu memberikan yang terbaik Pak. Wow. Itu. Jadinya saya teringat sama kakak saya. Kakak saya itu punya kebiasaan unik. Sebelum tidur dia selalu menyisir rambutnya. Wow. Dandan ganteng gitu Pak rambutnya. Mau tidur? Iya mau tidur. Ternyata itu dari kakek saya juga. Tapi saya lihat kenapa Mas kok sisiran gitu. Ya nanti kalau sumpama saya dipanggil Tuhan Yesus, saya pun juga sudah siap dan dalam keadaan baik. Wow. Nah, jadinya selalu memberikan yang terbaik gitu. Itu yang saya Gitu ya. saya ingat-ingat kok bisa ya, ternyata makna itu dalam sekali Pak. Jadinya pada kondisi saat ini pun kita mungkin banyak ruginya nggih. Tidak bertemu dengan saudara kita, tidak bertemu dengan kawan sekerja kita. Jangan sampai panjenengan jenuh, bosan, menyerah, jangan. Tetap berikanlah yang terbaik. Karena kebaikan kecil pada saat ini pun akan berdampak besar pada nantinya toh nggih. Saat kita mengikuti himbauan pemerintah dan kita tetap mengikuti ajaran Tuhan. Iya. Tenanglah bahwa kebaikan itu merupakan investasi kita yang tidak sia-sia. Kebaikan itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa ke depannya, akhirnya kita bisa terbebas dari corona. Ataupun kalau tidak corona tidak pergi, kita masih bisa bersapa dengan indah, tidak ada kecewaan. Pokoknya jangan kecewa Bapak Ibu. Karena pelayanan kita ini kita nggak berjuang sendiri kok. Saya, Bapak Sony, Mas Nanda, Mas Tinus dan tim multimedia lainnya dan anggota majelis jemaat
selalu berjuang untuk menggapai panjenengan agar panjenengan tetap bisa beribadah. Amin. Jadi kuncinya adalah di panjenengan. Kalau panjenengan kuat, kami juga kuat. Ngoten nggih? Sama Tetap juga, semangat nggih. kalau kami kuat, panjenengan juga Kuat. Nah, itu jadinya nggih. saling kita bersinergi nggih. Jangan panjenengan loyo karo panjenengan loyo kadang-kadang itu gitu. Ya. Tapi kalau panjenengan kuat itu membuat kami lebih semangat lagi. Apalagi Bapak Pendeta kita tuh punya banyak ide yang luar biasa yang harus panjenengan dukung dalam doa. Ngoten. Ya aja digede-gede gitu ya. Enggak. Ya oke, matur nuwun Mbak Oke. Resa. Luar biasa sudah memberikan pesan-pesan indah buat kita. Yuk kita terus melakukan yang terbaik, melayani dan memberi yang terbaik. Mas Nanda, ayo, Ya. apa yang bisa kamu bagikan? Kalau dari saya sendiri dalam situasi saat ini justru inilah kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak hanya di dalam gedung gereja saja itu loh. Aja lali niki mepet. Bahwa Tuhan itu juga ternyata ada di mana-mana. Tuhan pun ada dalam diri kita, Tuhan ada dalam sekitar kita. Termasuk ketika kita beribadah di rumah, ketika kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya dengan khusyuk, Tuhan hadir di situ. Sehingga tidak ada pemahaman bahwa ibadah di rumah ini enggak afdol itu, enggak ada. Tapi Iya. bagi saya inilah kesempatan bagi kita semua untuk berefleksi. Untuk berefleksi bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Ya. Bahkan gini, kalau Pak Pendeta itu pernah membaca di kolom komentar gitu ya, salah satu yang mengikuti ibadah online itu menyampaikan, wih sekarang bersyukur Pak Pendeta. Kenapa? Ya bersyukurnya karena sekarang ini beribadah itu kayak orang prasmanan. Mau milih channel ini, channel itu, gereja GKJB ini, GKJB itu, variasinya begitu luar biasa dan ini jarang terjadi. Kalau bukan karena momen corona, tidak akan mungkin. Makanya kita sisi patut baiknya bersyukur Ya. dan akan terus bersyukur. Dan yang kedua bahwa begini, jangan dikira bahwa ibadah online itu cuma ibadah online, tidak. Pernah saya buktikan betul ketika ada pergumulan warga yang ada di luar Jawa dan ketika saya juga tidak bisa membangun relasi, wong saya lagi sibuk-sibuknya syuting dan ketika tengah malam saya datang, saya hanya menggumulinya lewat doa bersama beliau-beliau yang sedang bergumul itu. Saya berdoa, beliaunya di sana berdoa. Demikian juga saya pernah merekam doa saya dan ya kelihatannya wong doa kok direkam. Tetapi bisanya dalam situasi seperti itu yang melalui teknologi sudah saya kirimkan ke beliau. Ya puji Tuhan, beliau mengalami sesuatu yang luar biasa ya karena pelayanan-pelayanan itu. Tetap ada kuasa Pak ya. Mbak Resa tetap semangat ya. Mas Nanda juga tetap semangat. Bapak juga tetap Ya semangat. iyalah. Harus Mas semangat. Dinos Kita harus semangat. tetap semangat ya. Selama tim Kampung Tengah itu tetap semangat, ya urusan Kampung itu. Media semangat. Nah, itu siapa sih Pak? Ya ibu-ibu lah. Ibu-ibu. Ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa yang selalu mendampingi kita. Oke. Oke, matur nuwun dan ayo saya minta Mbak Resa berdoa nggih untuk dulur-dulur kita yang saat ini mengambil bagian untuk melihat channel kita. Doakan mereka. Semoga pergumulan mereka Tuhan pulihkan dan mereka yang mulai luntur pelayanannya di keluarga atau di tempat kerja atau di mana, biarkan mereka semangatnya muncul kembali. Nggih, setelah itu nanti kita menyanyi Mas Dinos melayani gitu. Ayo Mbak Risa berdoa untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam doa. Cinta-Mu sangat nyata Tuhan. Betapa kami sangat memaknai kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini pun mungkin kami tidak bisa bersapa di dalam gedung gereja Tuhan. Tetapi kami bisa bersapa melalui media online pada saat ini Tuhan. Engkau berkarya di atas kami. Engkau mempunyai banyak cara untuk bisa selalu menjangkau kami.
yang lemah Engkau kuatkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang bosan Engkau segarkan kembali Tuhan. Jangan sampai kelelahan, kelemahan, kebosanan, kejenuhan kami membuat kami lupa akan kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami Tuhan, agar kami selalu berjuang pada saat ini. Pandemi ini mungkin berakhir dalam waktu yang cukup lama, tetapi kami percaya pasti ada pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memampukan kami Tuhan untuk tidak melupakan Engkau tentunya. Kehidupan kami harus kami serahkan kepadamu, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Izinkan kami Tuhan juga memberi yang terbaik kepadamu. Situasi pada saat ini jangan sampai melemahkan kami, tetapi membuat kami tertegun atas pemeliharaan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, yang pada saat ini berdoa bersama-sama dengan kami. Singkirkan lukanya, sembuhkan lukanya. Kiranya apa yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Jangan sampai ada untung rugi jika kami melayani Engkau, karena kami sudah sangat beruntung sekali untuk Engkau berkati. Doa kami ini Tuhan, pelayanan kami dengan kapasitas kami masing-masing, Tuhan berkati kami. Sekecil apapun tindakan kebaikan kami, tindakan pelayanan kami, akan selalu bermakna bagi yang lain, terlebih bermakna bagi Engkau. Berkati kami Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Jember. Berkati setiap orang yang sudah memberikan hatinya tulus untuk melayani. Berkati setiap pihak-pihak yang telah menyatakan diri untuk tetap mengenal Engkau lebih dekat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melayani-Mu dengan kapasitas kami, apapun itu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matur nuwun Mbak Resa doanya, semoga memberkati semuanya. Tidak hanya warga GKJW Jember ya. Jadi semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita percaya Tuhan memampukan panjenengan menghadapi kehidupan dan teruslah melayani dengan hati. Ya. Baik yuk, melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan untuk menutup perjumpaan kita saat ini. Moga Mas Dimas.
matur nuwun Bapak Ibu, Mbak Resa, Mas Nanda, Mas Fikan, Mbak Guru Injil, Mas Tinus, matur nuwun untuk semuanya. Kita sudah boleh bertemu pada saat ini. Gusti berkahi panjenengan semuanya. Yuk kita berikan salam. Yuk, matur nuwun.